Paskah, itulah Yesus. Dialah anak domba yang telah tersembelih. Kematiannya 2000 tahun yang lalu, ya, telah mengangkat kita semua untuk masuk dalam rencana Tuhan. Ya, apalagi kita bangsa kafir, bukan bangsa Israel asli. Ya, semuanya karena kemurahan Tuhan bagi kita. Nah, sebabnya kita sungguh-sungguh hargai. Apalagi saya katakan tadi, mau ditaruh di barisan terdepan, waduh, mau bilang apa lagi kita? Hanya betul-betul kemurahan Tuhan yang besar, saudara. Ya, ya, kemurahan Tuhan yang besar, biar sungguh-sungguh kita hargai, junjung tinggi. Seperti Hizkia yang terus dia merendahkan diri. Ya, dalam pemerintahannya semakin meningkat kerohaniannya Yehuda. Dari awal pemerintahannya kerohanian yang begitu bobrok, hancur. Ya, karena sebelumnya Raja Ahaz melakukan apa yang jahat di Yehuda. Tapi begitu Hizkia mengambil alih pemerintahan, dia langsung berubah. Ya, betul-betul 180 derajat dia berubah. Ya. Haleluya. Itulah orang bijaksana. Tidak bilang, oh nanti Jo, ya besok Jo, atau apa, minggu Jo, minggu depan Jo, bulan depan, tahun depan. Hari ini kalau kita dengar firman, jangan keraskan hatimu, ya, lembutkanlah hatimu. Seperti Hizkia, awal pertama dia memerintah, dia buka pintu rumah Tuhan yang sudah ditutup oleh Raja Ahaz. Dia buka. Nah, itu sama dengan membuka pintu hati, sama dengan merendahkan diri, sama dengan melembutkan hati. Ya, kalau saudara mau dipakai Tuhan, ya, sungguh-sungguh jangan tunda-tunda waktu. Ya, kalau hari ini engkau kerasan hatimu, ingat, ya, di kali berikutnya Tuhan sendiri yang kerasan hatimu. Seperti Firaun, berulang-ulang kali dia kerasan hatinya, akhirnya Tuhan kerasan hatinya. Kalau sudah Tuhan yang kerasan hatinya, sudah alamatnya laut teberau, lautan api selamat. Makanya sungguh-sungguh, ya, kita membuka pintu hati kita. Dan terus Hizkia dan Yehuda semakin meningkat dalam kerohanian mereka, sampai puncaknya di akhir-akhir pemerintahan Raja Hizkia yang sedang kita bahas. Mari kita baca kembali 2 Tawarik 32, 25 sampai 30. 2 Tawarik pasal 32, 25 sampai 30. Ya, begitu banyak kemurahan Tuhan yang sudah diterima oleh Hizkia. Ya, bagaimana dia, ya, sungguh-sungguh dalam hidup dalam pembaharuan, itu kemurahan Tuhan. Tidak semua orang bisa hidup sungguh-sungguh dalam perubahan hidup, dalam pembaharuan. Itu hanya kemurahan Tuhan. Ya, dari orang yang begitu jahat hidupnya, tapi tiba-tiba dia berbuat, ya, benar. Ini kemurahan Tuhan itu. Tuhan menjamah hatinya. Ya, dan kemudian dia menghadapi peperangan melawan Asyur, dia menang. Kemurahan Tuhan melawan laskar yang begitu banyak, sudah mengepung Yehuda, tinggal mau diserang saja hancur Yehuda. Tapi kemurahan Tuhan selamatkan Hizkia dan Yehuda. Dan kemudian Hizkia lagi mengalami sakit, divonis, engkau mati Hizkia, ya, sudah mau mati engkau, sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu. Tapi kemudian Hizkia diberi kesempatan lagi, 15 tahun hidup lagi. Itulah kemurahan Tuhan. Raja ke-14, benar-benar kemurahan Tuhan. Nah, ya, kita semua, Kristus Raja, semua saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua hidup kita hanya kemurahan Tuhan. Hanya kemurahan Tuhan. Hargai dengan sungguh-sungguh. Mari kita baca 2 Tawarik 32, 25 sampai 30. Ya, kita perhatikan. Ya, sempat Hizkia, ya, haleluya, gagal. Dia sempat gagal. Ya, sebab tidak ada manusia yang tidak pernah gagal. Semua pernah gagal, semua pernah jatuh. Ya, tapi apakah dia bangkit sungguh-sungguh atau tidaknya? Ya, itu seringkali yang, ya, menjadi perbedaan, ya, antara orang yang jatuh dan dia cepat bangkit, dan orang yang jatuh, ya, jatuh terus. Nah, Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan itu juga Tuhan, kemurahan Tuhan. Karena ia jadi angkuh, dia sempat sombong, sehingga ia dan Yerusalem ditimpa murka. 26, tetapi, ya, perhatikan, tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. 27, Hizkia mendapatkan kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar, membuat perbendaharaan untuk emas. Nah, ini, ya, dengan Hizkia merendahkan diri dengan sungguh-sungguh, semakin dia merendahkan diri, maka semakin Tuhan percayakan kekayaan, kemuliaan yang semakin besar
Ya, lewat 15 hal. 15 hal atau 15 perkara yang Tuhan percayakan kepada Hizkia. Dari emas, ya, tadi malam kita sudah pelajari mulai dari emas. Emas 1, perak 2, permata 3, rempah 4, perisai 5, macam barang indah 6, terus ya, perbekalan gandum 7, ya, 8 anggur, minyak 9, kandang hewan semua ya, 10, terus kota-kota 11, kambing 12, domba 13, lembu sapi 14, alam mereka di harta milik yang amat besar 15, dan seterusnya. Ya, dia berbuat semuanya yang dilakukan itu berhasil. Itu yang ke-15. Semakin besar kekayaan, kemuliaan yang dimiliki dan keberhasilan yang dia raih. Dari 15 hal yang Tuhan percayakan kepada dia. Mulai dari yang pertama tadi, emas. Nah, itu ibadat tadi malam ya, saya sudah terangkan. Saudara yang ketinggalan, yang ada siaran tundanya di YouTube ya, itu lebih jelas ya, karena hari-hari ini kita di Facebook juga ya, karena jaringan tidak stabil ya. Tapi ya, kemurahan Tuhan hari ini saya lihat ya, bisa lancar. Awal-awalnya tadi patah-patah ya, siarannya sekarang sudah bisa lancar ya, kemurahan Tuhan. Jadi ibadah-ibadah kita sebelumnya itu ya, di Facebook itu ya patah-patah siarannya, tapi di YouTube dia lancar ya. Sebab memang YouTube itu lebih ringan aplikasinya daripada di Facebook ya. Tapi kita terus berjuang ya, untuk bisa beri yang terbaik kepada Tuhan ya. Haleluya. Nah, kita sudah pelajari yang pertama, emas tadi malam. Nah, kemudian pagi ini saya akan lanjutkan. Setelah Tuhan percayakan dia emas, kekayaan kemuliaan yang amat besar dari emas, kemudian setelah itu ya, setelah emas, perak. Nah, itu yang kedua ya, setelah emas ada perak Tuhan percayakan. Nah, sekarang bagi kita ini arti secara rohaninya ya, seperti yang saya sudah jelaskan, yang rohani lebih tinggi daripada yang jasmani ya. Jadi kita kejar yang rohaninya, bukan emas jasmani atau perak jasmani, tapi yang rohani yang kita kejar, sehingga yang jasmani itu akan mengikuti kita ya, itu akan mengikuti, pasti akan mengikuti. Sebab ingat, rohani lebih tinggi daripada jasmani. Jadi jangan jasmani dulu yang kita tinggi-tinggikan, kita kejar, rohani tidak. Wah, ini bahaya. Sekalipun kita punya emas, perak, jasmani, Amsal 11 ayat 4, perhatikan, Amsal 11 ayat 4, hartamu secara jasmani ya, saat murka Tuhan datang itu tidak berguna. Nah, pada hari kemurkaan hartamu tidak berguna, termasuk emas, perak dan semuanya. 15 yang dipercayakan Tuhan itu semua yang secara jasmani. Nah, kita sekarang dalam arti rohani, bicara tentang kebenaran semua itu. Itu yang lepaskan kita. Jadi ini kita kejar. Emas rohani tadi malam sudah. Nah, sekarang pagi ini perak secara rohani. Nah, kita bicara perak, saudara, tentu semua sudah tahu. Perak ini mengingatkan kita kepada korban Kristus. Yesus dijual dengan 30 sikal perak oleh Yudas, muridnya ya, orang kepercayaannya ya, menjual dia dengan 30 sikal perak. Jadi bicara perak itu bicara korban Kristus, penebusan oleh darah Yesus. Oh, haleluya ya, kita bisa ada sampai saat ini, saudara. Kita bisa beribadah, kita bisa melayani, kita bisa menikmati firman yang dibukakan rahasianya pagi. Itu semua karena korban Kristus, penebusan darah anak domba Paskah yang sudah tersembelih, sehingga dia telah membeli kita dari setiap suku, kaum, bahasa, mempercayakan kita jabatan pelayanan. Bahkan ada pembukaan firman, tadinya tertutup gulungan kitab, sekarang telah terbuka, semakin dibukakan rahasianya hari-hari. Semua kemurahan Tuhan, semua karena korban Kristus, semua karena perak secara rohani. Sebabnya ya, kita harus menjunjung tinggi perak rohani ya, kita harus memiliki perak secara rohani ya, sama dengan kita menjunjung tinggi korban Kristus, menjunjung tinggi kemurahan Tuhan yang besar. Nah, sekarang apa tandanya atau prakteknya kita memiliki perak rohani, kita menjunjung tinggi korban Kristus? Tandanya atau prakteknya, satu, yang pertama, mari Efesus 1 ayat 7, 8, kemudian ayat 3 perikopnya kita baca. Efesus 1, 7 dan 8 dan ayat 3. Sebab di dalam dia
Dia huruf besar, ini Tuhan Yesus. Dan oleh darahnya, ya, darah Yesus, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. 3 perikopnya saja, ayat 3 perikopnya, judulnya kekayaan orang-orang terpilih. Nah, emas, perak itu semua kekayaan surga, sekarang dipercayakan kepada kita. Tadi malam sudah emas, ya, sekarang perak pagi ini. Itu kekayaan bagi orang-orang terpilih, orang-orang yang mendapatkan kemurahan Tuhan yang besar. Nah, kita lah orang-orang ini. Saudara yang dengar firman saat ini, saudara lah orang-orang yang terpilih untuk dapatkan kekayaan surga. Ya, emas sudah kita bahas, sekarang perak pagi ini Tuhan mau kasih kepada kita. Itulah penebusan oleh darah Yesus. Nah, kita harus hargai. Nah, sekarang prakteknya, praktek kita hargai perak, kita miliki perak, kita junjung tinggi korban Kristus, kemurahan Tuhan. Tandanya yang pertama, kita mengalami pengampunan dosa. Ulangi ayat tadi, ya, lewat penebusan oleh darah Yesus. Ayat 7, ulangi ayat 7 tadi, ya, penebusan darah Yesus, kita perhatikan, ya, beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa. Nah, ini prakteknya, menjunjung tinggi korban Kristus, punya perak secara rohani. Prakteknya kita mengalami pengampunan dosa. Nah, sekarang prosesnya, bagaimana kita bisa alami pengampunan dosa? Proses mengalami pengampunan dosa, bagian A, 1 Yohanes 1, 7 dan 8. Nah, ini prosesnya mengalami pengampunan dosa. Proses bagian A, mari kita baca 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. 9, perhatikan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni, ya, ini mengampuni segala dosa kita, sucikan kita dari segala kejahatan. Jadi proses mengalami pengampunan dosa A, lewat mengaku. Tidak ada pengampunan tanpa pengakuan. Bagaimana kita mau diampuni sebenarnya kita tidak mengaku? Jadi harus mengaku dulu, saudara. Mengaku dosa. Jika kita mengaku dosa kita, Dia akan ampuni kita. Dia adalah Allah yang setia dan adil. Artinya, saudara, ya, sekalipun engkau begitu dalam kejatuhanmu di dalam dosa, begitu banyak sudah dosa-dosa yang kau sudah perbuat. Dosa apa saja? Ya, dosa itu digolongkan dengan 2, kejahatan, kenajisan. Kejahatan, cintakan uang, terikat akan uang. Kenajisan, makan minum, kawin mengawinkan. Makan minum, merokok, minum, mabuk, judi, narkoba, kawin mengawinkan, dosa percabulan. Ya, perempuan, laki-laki yang belum suami istri, ya, sudah jatuh, sudah menikah, selingkuh, hati-hati, ya. Apalagi, ya, penyimpangan, ya, orang tua anak, ya, sebaliknya, sesama saudara, ya, mertua menantu, kemanakan, ya, paman, om, ya, menyimpang lagi lebih jauh, laki-laki, perempuan kepada binatang, sampai terakhir bebas, terserah mau dengan siapa, terserah dia, saya mau dengan A, dengan B, dengan C, atau sekaligus saya memiliki. Nah, itu seperti perempuan Samaria, itu sudah bebas. Nah, inilah hari-hari ya, di negara-negara, ya, paling dekat dengan kita, Jepang, Eropa, itu sudah tren hari-hari ini. Mereka sudah tidak mau menikah. Ya, katanya pernikahan itu mengikat. Kalau tidak menikah, ya kan bebas. Sekarang mau dengan A, kalau bosan, ya besok dengan B, atau lebih bagus lagi A dan B. Itu. Inilah hari dunia semakin jahat, semakin najis, saudara. Itu sebabnya, mari tadi kita jadi orang bijaksana. Segera kita punya perak secara rohani, miliki perak. Hargai korban Kristus, hargai kemurahan Tuhan. Roma 2 ayat 4 boleh ditambahkan. Hargai kemurahan Tuhan. Maksud kemurahan Tuhan itu apa? Menuntun kita kepada, ayo dibaca Roma 2 ya ayat 4. Maukah engkau anggap sepi kekayaan kemurahannya? Oh, perhatikan, ini kekayaan kemurahan berarti kemurahan yang melimpah bagi kita. Sangat besar kemurahan Tuhan. Kesabarannya, kelapangan hatinya,
sabarnya